Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta meluncurkan laporan bertajuk Rapor Merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota. Ada 10 masalah yang disoroti LBH Jakarta selama 4 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta. Bagaimana kemudian jawaban Pemprov DKI atas cap Rapor Merah terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Jenny Sirait, pengacara publik LBH Jakarta. Selamat sore Mbak Jenny. Selamat sore. Dan ada Mbak Tata Ujiati, anggota TGUPP DKI Jakarta. Selamat sore Mbak Tata. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke LBH Jakarta terlebih dahulu. Mbak Jenny, apa kemudian yang menjadi dasar dari LBH Jakarta memberikan rapor merah 4 tahun kepemimpinannya Anies Baswedan? Dasarnya apa dulu? Baik, pertama sebenarnya kenapa kemudian kami memberikan rapor merah begitu ya? Mungkin dari kenapa kemudian kami memberikan laporan. Ya, menurut kami ini adalah waktu yang cukup strategis untuk memberikan laporan terhadap kinerja gubernur, begitu mengingat kinerja Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta tinggal 1 tahun lagi. Jadi akan sangat penting pemberian laporan hasil kinerjanya berdasarkan versi masyarakat sipil, begitu ya, mengingat dalam 1 tahun ini tentu saja hal-hal yang menjadi PR haruslah segera dituntaskan begitu ya, karena beliau punya janji-janji politik begitu ketika kampanye, lalu kemudian juga di awal kepemimpinannya beliau punya catatan terkait dengan pembangunan ibu kota begitu ya. Tapi sampai saat ini catatan itu masih belum direalisasikan dengan maksimal. 1 tahun terakhir merupakan hal yang sangat penting begitu sehingga dikeluarkan laporan. Lalu kenapa kemudian kami mengeluarkan rapor merah begitu ya? Kenapa dinobatkan sebagai rapor merah? Kami melihat bahwa catatan-catatan yang justru malah penting di awal begitu ya disampaikan oleh gubernur di masa kepemimpinannya itu tidak direalisasikan dengan maksimal dan bahkan di 1 tahun terakhir yang pemimpinan. Apa kemudian diberi rapor merah? Karena justru hal-hal yang penting itu yang tidak dilaksanakan sampai di tahun keempat kepemimpinan. Baik. Itulah sebabnya kami memberi judul rapor merah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DKI Jakarta. Oke, artinya ada janji kampanye yang sangat krusial begitu ya, yang malah tidak direalisasikan menurut LBH Jakarta. Mbak Jenny, dari 10 poin rapor merah kita tentu saja tidak bisa membahas semua karena waktunya nggak bakal cukup Mbak Jenny dan juga Mbak Tatak. Tapi saya mencoba untuk melihat 3 poin yang cukup menarik, 3 poin yang mungkin sangat disoroti oleh LBH Jakarta. Ada 3 poin, yang pertama adalah soal penggusuran paksa, sulitnya mendapat rumah tinggal di ibu kota, dan reklamasi yang masih terus berlanjut. Soal penggusuran Mbak Jenny, soal penggusuran paksa ini hasil temuan LBH Jakarta di era kepemimpinannya Anies Baswedan masih ada penggusuran paksa. Bisa dijelaskan di mana saja lokasinya dan apakah ganti rugi yang diberikan ini memang kurang adil bagi warga sehingga dianggap kemudian tidak berpihak kepada masyarakat begitu Mbak Jenny? Yang pertama perlu saya jelaskan bahwa penggusuran itu tidak terjadi hanya pada tempat tinggal. Tapi juga terhadap pedagang kaki lima. Ya. Memang tingkat penggusuran dibandingkan dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya, penggusuran tempat tinggal itu memang menurun. Tapi penggusuran PKL sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, saya justru malah ingin merespon terkait dengan ganti kerugian. Penggusuran itu bukan cuma semata-mata soal ganti kerugian. Saya mau bilang bahwa ketika orang digusur dari tempat tinggalnya, dia bukan hanya kehilangan materi rumahnya, tapi dia kehilangan seluruh kehidupannya. Dia kehilangan kehidupan sosial, dia kehilangan kehidupan ekonomi, dan budaya yang dibangun dengan tetangga sekelilingnya. Jadi saya mau bilang bahwa ini bukan semata-mata soal ganti rugi, tapi bahwa ada orang yang dicabut dari hak atas tempat tinggal yang layak dan pemenuhan hak sipol dan ekosopnya, itu menjadi hal yang penting begitu. Dan apakah itu masih terjadi? Ya, itu masih terjadi di DKI Jakarta. Saya bisa bilang salah satu contoh-contoh yang bisa digagas begitu ya. Ada warga Menteng Dalam yang juga digusur di masa kepemimpinannya Pak Anies Baswedan. Ada warga samping PO di Manggarai yang juga digusur juga di masa kepemimpinannya Pak Anies. Lainnya juga ada warga Pancoran. Ini memang ada pola yang berbeda begitu ya dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya. Kalau dulu gubernur sebelumnya dengan terang-terang bilang Pemprov DKI Jakarta yang kalau yang sekarang itu tangannya beda-beda. Misalnya saja pada
penggusuran di wilayah Manggarai itu ada keterlibatan dinas transportasi, dinas Ada tangan perhubungan di ketiga dalamnya. begitu ya yang melakukan Kalau kita penggusuran ngomongin begitu. dinas, kalau kita ngomongin dinas itu pasti di bawah Pemprov, gitu kan. Pancoran misalnya, itu memang pakai tangan Pertamina. Tapi saya mau bilang, kenapa kemudian tangan-tangan itu bisa dipakai? Karena ada Pergub 2 tahun 2016 Ya, yang baik. memang mengizinkan keterlibatan pihak-pihak Baik. tertentu Oke. gitu ya untuk melakukan penggusuran paksa. Dan selama kepemimpinannya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, hal itu belum dicabut. Oke, baik. 4 tahun kepemimpinannya kemana saja Ya, sehingga baik. Pergub ini tidak dicabut, atau Oke. memang kepentingan-kepentingan tertentu dalam proses penggusuran, entah itu di era ini atau di era mendatang, Oke. sehingga Pergub itu tidak dicabut sampai saat ini. Oke, nanti Atau kita akan bicara setidak-tidaknya soal direvisi. Pergub itu. Oke, saya mau ke Mbak Tata dari TGUPP ya. Mbak Tata, kalau tadi menurut Mbak Jenny bahwa penggusuran untuk rumah tinggal memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Tapi penggusuran kepada PKL itu relatif sama saja karena berdasarkan berlindung pada Pergub 207 tahun 2016. Dan tadi menurut Mbak Jenny ada tangan-tangan yang direstui oleh Pemprov kemudian melakukan penggusuran begitu ya karena berlindung di Pergub tadi. Salah satu janji kampanye dari Pak Gubernur Pak Anies adalah saya ingat betul menata kampung kota tanpa penggusuran, melakukan pendekatan community action plan atau CAP, tapi temuan LBH tadi terjadi penggusuran dengan berlindung pada Pergub 207 tahun 2016. Jawaban dari Pemprov seperti apa? Ya, pertama sebetulnya kita dari Pemprov DKI mengucapkan terima kasih ya kepada LBH atas respon dan kemudian masukannya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya di Pemprov DKI di Jakarta ini sudah demokrasi itu sudah tumbuh. Oke. Jadi ini kami juga mendorong agar warga-warga yang lain itu juga seberani LBH untuk menagih janji politik para pemimpinnya di daerah. Oke. Ini adalah contoh yang sangat bagus. Ya, untuk itu kami berterima kasih. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa sebetulnya semangat dari Pak Anies kemudian juga LBH Jakarta ini sama, yaitu kita ingin adanya perlindungan atas hak asasi manusia kan, bahwa setiap warga itu punya hak untuk hidup bertempat tinggal. Oke. Nah, untuk itu sebetulnya kita juga melihat, maka kemudian ada beberapa di kebijakan dari Pak Anies yang walaupun waktu itu di tahun 2016 diputus bersalah ya Pemprov DKI melanggar HAM, tetapi kemudian diterima tidak mau banding Pemprov DKI. Misalnya di kampung Bukit Duri, kemudian di akuarium, kemudian di Takung ya sekarang ini yang yang sedang dibangun. Baik. Itu kan sebetulnya adalah dari Pemprov DKI, dari Pak Anies yang mendukung ya bahwa memang kita ingin ada hak hidup dari warga negara. Baik. Hak untuk bertempat tinggal sehingga diakomodasi, bukan kemudian penggusuran yang pada zaman Pak Ahok itu sudah diputus oleh pengadilan melakukan pelanggaran HAM, itu oleh Pak Anies tidak dibanding gitu ya di pengadilan, tetapi diterima itu sebagai sebuah keputusan dan lebih memilih untuk mengakomodasi putusan dari pengadilan. Oke, Mbak Tata, pertanyaannya adalah apakah di masa kepemimpinannya Pak Anies selama 4 tahun ini masih ada penggusuran? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Mbak Tata Ujiati, anggota TGUPP DKI Jakarta, dan ada juga Mbak Jenny Sirait, pengacara publik LBH Jakarta. Mbak Tata, tadi sebelumnya saya sudah tanya sebelum break yang harus Anda jawab, di masa kepemimpinannya Pak Anies Baswedan apakah masih ada penggusuran? Itu dulu pertanyaan saya yang harus Anda jawab. Iya, begini. Jadi kalau kita melihat laporan dari LBH yang tahun 2018,
Kan LBH waktu itu merilis penelitian ya tentang penggusuran. Nah itu kemudian Pemprov DKI melakukan pemetaan satu-satu gitu terhadap kasus-kasus itu. Ini sebenarnya penggusuran atau tidak sih gitu. Dan itu menurut kami Pemprov DKI itu tidak semuanya itu berupa penggusuran, tapi itu penertiban gitu ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua soal janji Pak Anies tidak menggusur, itu kan sebetulnya tidak ada dalam dalam kampanye seperti itu ya. Artinya Pak Anies itu lebih memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi kalaupun misalnya mau relokasi karena tempatnya itu mau dipakai untuk kepentingan publik yang lebih luas, itu prosedurnya itu harus sesuai dengan konvensi hak ekonomi sosial budaya kan gitu. Jadi itu harus ada musyawarah dulu bagi warga terdampak, ada pemberitahuan yang layak, kemudian prosesnya harus transparan seperti itu. Nah, kalaupun misalnya ada relokasi, kita ada kan. Jadi misalnya di Kampung Bayam karena mau dipakai untuk Jakarta International Stadium. Itu ada relokasi gitu. Tetapi warga itu sudah terlebih dahulu diajak musyawarah, diberi pilihan apakah mau mau menerima ganti untung atau mau relokasi seperti itu. Itu sudah diberi pilihan. Jadi kalau dikatakan apakah ada relokasi, ada karena itu memang di tempat-tempat yang memang akan dipakai untuk kepentingan publik yang lebih luas. Ya gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau memang Pak Anies betul-betul ingin melakukan relokasi, mendefinisikan apa sih itu penggusuran yang tidak manusiawi seperti itu. Dan saya kritik LBH karena memang ini juga LBH tidak melakukan triangulasi gitu ya agar lebih objektif, tetapi lebih banyak mengandalkan waktu itu yang laporan pada tahun 2018 itu pada berita di media. Baik, Mbak Tata, kalau memang Pak Anies betul-betul ingin melakukan relokasi dengan melakukan pendekatan Community Action Plan begitu ya, kenapa kemudian pergubnya tidak dicabut saja, Pergub 207 tahun 2016, karena itu bentuk political will dari Pak Anies jika ingin betul-betul melakukan relokasi dengan pendekatan yang lebih humanis. Ya, karena sebetulnya kan peraturan itu kan tergantung siapa yang menggunakan ya. Seperti juga halnya senjata itu tergantung siapa yang menggunakan. Kalau di zaman Pak Anies kan juga tidak ada namanya penggusuran yang melanggar HAM gitu ya. Ya paling ekstrimnya kan tidak ada gugatan di pengadilan yang kemudian diputus itu melanggar HAM, itu nggak ada. Dan kemudian kita juga prosedurnya selalu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh konvensi hak ekonomi sosial budaya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kemudian dianggap melanggar atau memberi celah ya untuk pelanggaran HAM, ini juga masukan yang bagus saya kira. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan dengan LBH Jakarta. Ini kan untuk preventif ya ke depan apabila pemimpin yang kemudian terpilih itu tidak menghormati HAM, maka kemudian dia bisa jadi untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebetulnya netral, tetapi dipakai untuk kepentingan yang melanggar ya kepentingan dari HAM. Nah mungkin saya juga tawarkan saja kepada LBH untuk berdialog lebih lanjut tentang ini. Kan ini juga yang sebenarnya ditawarkan oleh Pak Anies. Maka kemarin waktu itu Pak Anies juga sempat menghubungi LBH Jakarta akan menerima langsung LBH Jakarta untuk bisa berdialog. Tetapi kebetulan LBH kan tidak mau ya. Nah mudah-mudahan nanti ada waktu khusus untuk kemudian membahas dan mengapresiasi masukan dari LBH Jakarta. Mbak Tata, saya harus lanjutkan ke poin berikutnya karena laporannya ada 10 begitu ya, tapi kita baru berkutat di satu poin. Poinnya adalah tadi menurut Mbak Tata bahwa tidak ada penggusuran yang melanggar HAM di masa eranya Pak Anies Baswedan. Itu klaim dari Pemprov DKI, berbeda dengan laporan yang disebutkan oleh LBH Jakarta. Mbak Jenny, poin kedua di rapor merah temuan LBH Jakarta adalah sulitnya warga ibu kota mendapatkan rumah tinggal. Apakah kemudian program DP 0 rupiah dianggap oleh LBH Jakarta tidak mampu memenuhi kebutuhan warga ibu kota akan rumah tinggal, Mbak Jenny? Ya, yang pertama mungkin
sebelum ke situ saya mau respon soal penggusuran. Saya harus bilang bahwa penggusuran yang tidak melanggar HAM itu kualifikasinya apa gitu ya. Karena saya harus bilang bahwa penggusuran yang tadi sudah kami sebut semuanya melanggar HAM. Lalu kemudian saya mau respon soal yang tadi begitu ya, soal DP 0%. Ini sebenarnya catatan penting. Di awal rumah DP 0% itu ditargetkan dengan angka 214 unit rumah. Namun target tersebut dipangkas sampai 10.000 unit begitu. Hanya tinggal 10.000 unit. Jadi dari 232 something jadi tinggal 10.000. Persyaratan yang tadinya mensyaratkan gaji itu 4 sampai 7 juta per bulan, ini dirubah menjadi 14 juta per bulan. Jadi udah tadi jumlah unit rumahnya dipotong begitu ya. Lalu kemudian syarat untuk mendapatkan rumah DP 0% pun ditinggikan dari 4 sampai 7 juta menjadi 14 juta per bulan gitu ya. Saya harus bilang bahwa kemudian ini pun dilanggengkan gitu ya dengan Pergub DKI Jakarta nomor 14 tahun 2020 tentang konsep pelaksanaan rumah DP 0% yang diberikan berdasarkan pinjaman atau ditanggung terlebih dahulu menggunakan APBD. Artinya tidak serta-merta begitu DP atau uang mukanya gratis. Konsekuensinya adalah pada panjangnya pembayaran cicilan atau besaran nominal cicilan. Nah ini bisa dibilang ini catatan penting ya. Kalau dibilang DP rumah 0% gitu kan. Tadi udah jumlah unitnya dikurangin, gajinya ditinggiin begitu ya, tidak sesuai dengan konsep awal. Lalu kemudian DP-nya memang 0% dengan gaji 14 juta tadi dan jumlah unit rumah hanya 10.000 itu gitu ya. Tapi kemudian tenornya diperpanjang. Jadi ini cukup ironis sebenarnya kalau jika jadi menurut Anda gagal tidak program ini, Mbak Jenny? Untuk menyediakan rumah yang layak, tempat tinggal yang layak dengan DP rumah 0%, ini sebenarnya akhirnya jadi semacam dalam tanda kutip akal-akalan begitu untuk warga DKI Jakarta begitu ya. Saya sendiri merasakan dampaknya begitu dengan orang-orang dengan usia 30 tahun ke bawah itu DP rumah 0% itu sungguh suatu oase di tengah padang gurun gitu ya. Tapi justru dengan kondisi yang seperti ini ya cita-cita itu hanya tinggal angan-angan begitu. Mbak Tata tadi sudah di-recap oleh Mbak Jenny bahwa dari janji kampanyenya Gubernur Anies Baswedan untuk rumah DP 0 rupiah adalah 232.214 unit. Tapi pada kenyataannya kemudian dipangkas hanya direalisasikan membangun 10.000 unit. Bahkan persyaratan untuk gajinya juga dinaikkan begitu ya. Ada masalah korupsi dalam pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah. Menurut Mbak Jenny dari LBH Jakarta ini hanya akal-akalan saja. Tidak berpihak kepada masyarakat bawah. Jawaban dari Pemprov DKI seperti apa Mbak Tata? Ya, begini. Jadi target dari RPJMD itu memang mengalami revisi karena kan kita tahu bahwa tahun 2019-2020 itu adalah masa pandemi, di mana pendapatan dari Pemprov DKI juga mengalami kontraksi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa kemudian Pak Anies ini untuk penyediaan hunian yang layak itu tidak hanya DP 0, tetapi ada 3 program kan. Yang pertama itu adalah Rusunawa, kemudian yang kedua itu ada penataan kampung, dan kemudian yang ketiga dan ada DP 0 kan gitu. Nah untuk Rusunawa itu kan Pemprov DKI sekarang sedang membangun 10 buah Rusunawa dengan nanti targetnya ada sekitar 8.000 unit terbangun pada tahun 2021. Kemudian untuk penataan kampung itu juga sudah dilakukan di 226 komunitas ya, di 6 wilayah gitu. Dan ini juga merupakan upaya dari Pak Anies untuk menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat. Kemudian yang DP 0 itu juga sebenarnya tidak hanya yang di Kelapa Village ya, tetapi ada di beberapa lokasi yang lain seperti di Tower Suasana Pondok Kelapa, kemudian Cilangkap, dan itu semuanya total ada sekitar 2.000 unit. Nah, secara total itu sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan ini adalah untuk memenuhi hak warga negara atas
hunian yang layak. Oke. Nah, tentang tadi yang 14 juta, itu sebenarnya Mbak Jenny dari LBH keliru memahami bahwa sebetulnya 14 juta itu bukan batas minimum, tapi batas maksimal gitu. Jadi artinya siapapun yang berpendapatan sampai 14 juta itu bisa ikut program DP 0 Oke, kan Mbak Tata. gitu. Oke. Karena sebetulnya program DP 0 ini diperuntukkan bagi warga yang bisa membayar gitu loh. Bisa mengangsur, bisa memiliki rumah, tetapi kesulitan pada DP-nya sehingga Pemprov DKI membantu bantu dalam menalangi DP. Kalau yang bagi masyarakat yang kurang mampu, ada rusunawa gitu ya, sewa, di mana memang pembayarannya juga sangat-sangat murah, 15.000, 20.000 satu hari, sehingga itu memang juga menjadi prioritas dari Pemprov DKI. Kalau soal tadi korupsi ya dikatakan, itu kan sebetulnya seperti nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Karena itu sebetulnya hanya terjadi di satu BUMD yang menyediakan tapi DP 0. kerugiannya cukup besar Mbak Tata dan kan merugikan negara Mbak Tata. Tidak hanya oleh satu BUMD, tetapi banyak BUMD bahkan terbuka juga untuk pengembang swasta. Baik, itu, Mbak. Oke. Padahal kerugiannya cukup besar ya Mbak dari kasus korupsi pengadaan tanah Munjul ini yang kemudian ditangani oleh KPK begitu ya. Kita harus ke poin berikutnya. Tadi soal rumah DP 0 rupiah sudah, kemudian soal penggusuran. Mbak Jenny, ini juga menjadi perhatian publik dari 10 rapor merah adalah soal reklamasi. Sikap Pemprov DKI menurut LBH Jakarta terhadap reklamasi tidak konsisten dan penghentiannya tidak dilakukan secara serius, mengakibatkan problem nelayan pesisir dan lingkungan tidak terselesaikan. Ketidakkonsistenannya ini seperti apa? Karena kalau kita lihat izin pelaksanaan reklamasi di 13 pulau sudah dicabut, kecuali memang ada 3 pulau C, D, dan G. Ketidakkonsistenannya Gubernur Anies di reklamasi ini seperti apa Mbak Jenny? Oke, yang pertama saya mau respon soal itu dulu ya Mbak ya. DP rumah 0% itu saya mau bilang bahwa kalau kita lihat di sini syarat yang diubah dari batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah itu semula 7 juta menjadi 14 juta, ini ada syarat minimalnya juga gitu ya. Itu juga harus menjadi catatan Mbak Tata. Lalu kemudian juga tadi terkait dengan reklamasi, kenapa kami bilang tidak konsisten? Kami harus bilang begini Mbak, sikap Pemprov DKI Jakarta itu di awal selalu menggadang-gadang bahwa ya memang kami akan menghentikan reklamasi. Gitu ya. Bahkan sempat ada beberapa izin pulau yang dicabut kalau Mbak Tata dan teman-teman CNN ingat gitu ya. Lalu kemudian Pemprov DKI Jakarta digugat di sekitaran tahun 2018 atau 2019. Setelah digugat, waktu itu LBH Jakarta juga sempat memohonkan untuk menjadi intervensi gitu ya, untuk menjadi intervensi yang kemudian ditolak oleh pengadilan. Gitu. Waktu itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta dalam menghentikan reklamasi. Kenapa kami mengajukan diri sebagai intervensi? Nah, cuma pasca kemudian Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta dikalahkan dalam hal reklamasi, yang terjadi adalah terbit kemudian izin-izin lainnya terhadap perusahaan-perusahaan gitu ya, izin-izin beroperasi lainnya bagi perusahaan di wilayah-wilayah pulau-pulau reklamasi. Singkat Mbak Jenny, saya harus beri kesempatan ke Mbak Tata. Sikap, begitu ya. Tadinya ditolak, lalu kemudian sampai digugat, begitu gugatan dikalahkan, muncul izin-izin lainnya gitu. Dan itu kita punya datanya, izin yang mana aja yang terbit setelah Pemprov DKI Jakarta dikalahkan di gugatan gitu. Jadi kalau dibilang menolak reklamasi 100%, yang kami lihat akhirnya itu sikap di awal saja. Gitu. Setelah gugatan muncul izin-izin yang baru, terbit izin-izin yang baru. Gitu. Kenapa kami bilang saya harus potong Mbak Jenny karena saya harus beri kesempatan ke Mbak Tata. Waktu kita tidak banyak Mbak Tata. Saya sudah dapat poinnya dari Mbak Jenny bahwa soal pencabutan izin reklamasi ini hanya di depan saja, di belakangnya terbit izin-izin penerbitan yang lain begitu ya. Jawaban dari Pemprov DKI seperti apa Mbak soal ketidakkonsistenan ini? Singkat saja Mbak, waktu kita tidak banyak. Tetap konsisten dalam memenuhi janjinya untuk menghentikan reklamasi. Itu satu catatannya. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus ingat di proses di pengadilan ya. Pada zaman Pak Ahok menerbitkan izin reklamasi dan digugat oleh nelayan dan
LSM termasuk LBH Jakarta kan gitu. Sekarang Pak Anies menghentikan reklamasi dan justru digugat oleh pengembang reklamasi. Ini kan fakta ya yang ada di pengadilan. Dan kemudian dalam proses di pengadilan yang berdarah-darah sampai di tingkat PK, itu Pemprov DKI itu memenangkan kira-kira ya 3 daripada 5 gugatan kan gitu. 13 pulau di izinnya dibatalkan, 5 gugatan muncul, 3 dimenangkan, dan kemudian 2 masih berproses. Kan ini adalah upaya yang kasat mata betapa Pak Anies ini konsisten untuk menghentikan reklamasi, kan seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua yang digugat oleh LBH tentang menerbitkan izin reklamasi, ini juga saya kira ada barangkali misunderstanding gitu ya yang perlu diurai. Kita kan butuh data. Mana saja izin-izin reklamasi yang dianggap hidupkan lagi oleh LBH Jakarta. Dan ini kita belum dapat dari laporan ini maupun dari uraian Mbak Jenny tadi. Misunderstanding itu sebaiknya nanti dipaparkan. Kami berharap bahwa laporan dari LBH Jakarta ini bisa menjadi pemacu agar Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa memperbaiki kepemimpinannya, masih sisa 1 tahun. Data-data tadi bisa dipaparkan saat Anda, Pemprov DKI dan juga LBH Jakarta duduk bersama untuk kemudian perbaikan kualitas kepemimpinan begitu ya, sisa 1 tahun lagi. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Sayang sekali karena diskusinya sangat menarik tapi waktu kita tidak banyak. Terima kasih sekali Mbak Jenny Sirait, pengacara publik LBH Jakarta, dan kemudian Mbak Tata Ujiati, anggota TGUPP DKI Jakarta, atas waktunya dan penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mbak Jenny dan juga Mbak Tata. Ya, terima kasih Mbak. Teman-teman CNN, terima kasih Mbak.